Kalau ada hadis yang zohirnya seolah-olah menunjukkan kebertempatan, maka ulama mentakwil. Karena berdasarkan dalil yang lebih kuat, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dia tidak bertempat, dia bukan jisim dan lain-lain. Kalau ada hadis semacam itu, maka ditakwil oleh para ulama untuk menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah Tuhanmu. Allah punya wajah? Enggak. Kata Syekh Ali Juma, fal murad biwajihi aidatihi, zatnya, wujudnya. Maksudnya kekalah wujud Allah, yang lain semuanya musnah. Wujud Allah bukan wajahnya. Waja'a rabbuka, dan datanglah Tuhanmu. Allah datang, Pak? Allah datang? Kayak kita nih, tadinya ada di sono kemudian datang? Enggak. Kata beliau ini maksud dengan waja'a adzabu rabbika, dan datanglah siksaan Tuhan, bukan Tuhan yang datang beneran. Banyak sekali ini. Nah, pasti akan ada orang bilang, enggak, saya tetap meyakini Allah itu ada di arsy, Allah itu bertempat di sana. Jawaban nih Pak, kalau seandainya Allah itu dibawa, ditampung oleh arsy, kayak kita sekarang, lihat, saya duduk di kursi dan kursi ini menampung saya. Kalau seandainya Allah itu ditampung oleh arsy, apa jawabannya Pak? Kata ulama ahli akidah, ini saya tidak mengarang-arang. Falau kanal ilah fil arsy, kalau seandainya Tuhan itu bertempat di arsy, lalazimal malaika ayyakunu hamilina lillah. Berarti konsekuensinya malaikat itu membawa Allah. Allah ditampung sama malaikatnya, kan begitu logikanya. Kan arsy ada yang bawa malaikat. Malaikat kan memikul arsy. Berarti kalau Allah di arsy, Allah dipikul oleh malaikatnya. Wadzalika muhal, tetapi itu mustahil. Kenapa mustahil? Li'annahu yaqtadi ihtiyajallah ilaihim. Karena kalau Allah ditampung oleh malaikat, berarti Allah butuh kepada mereka. Seperti butuhnya saya kepada kursi, seperti butuhnya Bapak kepada tempat, seperti butuhnya kita kepada tempat kita. Wa ayyakunu a'zam qudrah minallah. Kalau Allah ditampung di arsy, arsy-nya dipikul oleh malaikat, berarti kalau begitu malaikatnya lebih kuasa ketimbang Tuhannya. Malaikatnya lebih kuasa ketimbang Tuhannya, karena dia membawa Tuhan. Tuhan gak akan terbawa kecuali dengan adanya malaikat. Wa kullu dzalika kufrun sharih, dan semua itu adalah kekufuran. Berani kita mengatakan Allah itu kekuasaannya dilampaui oleh malaikat, karena malaikat membawa Allah begini. Allahu akbar, nauzubillahi min dzalik. Fa'alimna annahu la budda fihi minat ta'wil. Berarti kalau begitu Ar-Rahman al-arsy istawa harus ditakwil, maknanya bukan duduk, nongkrong seperti raja di atas singgasana. Tapi ada itu orang-orang yang berpandangan demikian. Nah, tadi hadis yang saya sebut, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laila ila sama'i dunya. Allah turun, yanzil, Allah turun. Syekh Ali Juma mengartikan fata'wiluhu, takwilnya yunzilu rabbuna malakan. Allah menurunkan malaikat, bukan Allah yang turun. Kalau dikatakan yanzilu rabbuna, kalau terjemahan harfiahnya Allah turun, Tuhan kita turun. Kata beliau bukan begitu maknanya. Maksudnya Allah menurunkan malaikat untuk memberikan rahmat kepada kita. Orang-orang yang bangun di malam hari itu, Allah menurunkan malaikat. Fayaqulu wa yuballigh anillah. Kemudian malaikat itu berkata dan menyampaikan sesuatu dari Allah. Yang mau bertobat silahkan diterima pertobatannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'irin fa'utiyah. Yang mau memohon permintaan akan aku kabulkan. Itu bukan Allah yang turun dari arsy, turun begini kemudian melihat hambanya setiap malam, bukan. Maksudnya Allah menurunkan malaikat tuh. Ulama Pak, ulama